1.000 karyawan PT Bentul ditawari pensiun dini. Berbekal kunci palsu, pemuda ini nekat mencuri motor. Pemkot Batu cairkan dana kematian tahap ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan CR News. Selama 60 menit ke depan mengawali hari libur Anda, di minggu pagi ini kami akan hadirkan informasi dan berita seputar Malang Raya yang telah kami rangkum selama sepekan. Bersama saya Laitu Pamatur Rahman, inilah CR News selengkapnya. 1.000 karyawan PT Bentul ditawari untuk pensiun dini. Hal ini didasarkan atas efisiensi, serta menurunnya jumlah produksi rokok di Tenggarai menjadi salah satu faktor. Senin pagi 8 September 2014, PT Bentul International Investama Tbk menawarkan 1.000 karyawan yang tersebar di 11 pabrik yang ada di Malang untuk mengundurkan diri. Hal ini didasari atas alasan efisiensi, karena adanya konsolidasi pabrik. Pengumuman ini disampaikan ke karyawan yang rata-rata merupakan karyawan helper yang bekerja 2 hingga 10 tahun. Saat jumpa pers bersama para wartawan, Head of Corporate and Regulatory Affairs Saiful Bahari Mahpar mengatakan penawaran pengunduran diri untuk karyawan sudah disampaikan Senin pagi pukul 8 pagi. Menurut Saiful, di Bentul telah terjadi penurunan produksi yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti inflasi, kenaikan harga cengkeh, hingga kenaikan harga BBM. Selain itu, jika biasanya Bentul bisa memproduksi hingga 21 miliar batang rokok per tahun dari berbagai merek, tahun 2012 hingga 2013, produksi rokok sempat menurun menjadi 6 miliar batang rokok. Bentul sejak pada tahun 2009 telah berinvestasi lebih kurang 20 triliun. Jadi tidak bermakna bahwa kita akan menutup atau apa maksudnya. Jadi kita masih, yang saya mau tekankan ialah kita masih mau berinvestasi di sini dan kita mengalihkan investasi kepada bagian yang lain. Nantinya karyawan yang bersedia mengundurkan diri akan diberikan pesangon serta pelatihan pengelola keuangan. Hilda Daningtyas, Dedi Prasetyo, CR News. Perhimpunan Advokat Indonesia Pradi Malang menolak RUU Advokat yang mengancam independen dan kemerdekaan organisasi advokat serta dapat menurunkan kualitas proses penegakan hukum di Indonesia. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Pradi Malang mendatangi kantor Dewan Kota Malang untuk menyampaikan aspirasi menolak rancangan undang-undang advokat yang saat ini masih menjadi pembahasan di Panitia Kerja DPR RI Selasa 9 September 2014. Perhimpunan advokat yang diketuai oleh Gunadi Handoko ini diterima langsung oleh Ketua Dewan Sementara Priyatmoko Utomo. Advokat yang tergabung dalam Pradi berpandangan RUU tersebut sangat bertentangan dengan semangat profesi advokat yang independen dan mandiri, serta menurunkan kualitas proses penegakan hukum di Indonesia. Dalam RUU yang ada di DPR RI, wadah tunggal organisasi advokat akan diganti dengan banyak organisasi yang menaungi para pengacara tersebut. Menyampaikan aspirasi sehubungan dengan rencana undang-undang advokat yang saat ini sedang digodok di Panja. Bahwa awalnya dengan adanya berbagai permasalahan sejak timbulnya undang-undang advokat bermuara melalui surat edaran Mahkamah Agung kemudian ke Mahkamah Konstitusi, memang sangat menyarankan. Mahkamah Konstitusi menyarankan agar dibentuk undang-undang advokat yang baru atau merevisi atau mengamandemen atau apapun bentuknya. Akan tetapi ada beberapa catatan-catatan dalam rencana undang-undang advokat ini yang tentunya akan mengganggu atau merusak kemandirian advokat. Dalam kesempatan itu, Ketua Dewan Sementara Priyatmoko Utomo akan menyampaikan tuntutan para advokat tersebut ke DPR RI. Ada semacam aspirasi dari teman-teman Pradi, karena lembaga ini juga belum tertentu alat kelengkapannya, maka saya minta dari
Jadi untuk keberatan atau hal yang merupakan aspirasi dari teman-teman Pradi kita sampaikan ke teman-teman DPR. Paling tidak kita lembaga Dewan ini sudah mengaspirasi keinginan dari teman-teman dari Pradi. Dalam pertemuan itu, mereka juga menyampaikan keinginannya untuk kerjasama dengan Dewan terkait masalah hukum. Pradi berharap kepada DPRD Kota Malang dapat memberi waktu dalam pertemuan rutin minimal 3 bulan sekali. Dewan menyambut baik keinginan dan siap bermitra dengan DPC Pradi Malang. Max Munir, JR News. Di Kota Batu, dampak kenaikan harga LPG 12 kg masih belum terasa. Penggunaan LPG jenis ini masih didominasi oleh pabrik dan hotel, sementara warung dan restoran masih memilih untuk menggunakan LPG 3 kg. Kenaikan harga LPG 12 kg tidak terlalu berdampak, khususnya di Kota Batu. Pemakaian LPG 12 kg hanya didominasi oleh pabrik dan hotel. Kenaikan harga LPG 12 kg sebesar Rp115.000 khususnya di Kota Batu belum terlalu berdampak. Hal ini diakibatkan karena pengguna LPG 12 kg hanya hotel dan pabrik. Distributor LPG yang berada di Jalan Samadi dan memiliki omset sebanyak 5.320 tabung LPG 3 kg per bulan dan untuk LPG 12 kg sebanyak 180 tabung per bulan belum mengalami kenaikan maupun penurunan. Kenaikan harga LPG 12 kg sebesar Rp115.000 hanya bersifat sementara karena harga eceran tertinggi masih belum ditentukan oleh Dinas Perdagangan. Cuma sebagian industri yang nanyakan kok naiknya banyak gitu. Tapi enggak, tetap masih ambil. Baik yang 12 kilo maupun yang 50 kilo masih lancar. Meskipun naik tapi nggak beralih ya? Enggak beralih. Belum ada peralihan ya? Belum ada. Untuk mengurangi subsidi LPG, pemerintah menaikkan harga LPG 12 kg, tetapi kenaikan harga LPG akan berdampak pada pengalihan penggunaan LPG 12 kg ke LPG yang bersubsidi 3 kg dan akan mengakibatkan kelangkaan LPG 3 kg. Ali Makrus, JR News.